Selamat datang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Universitas Sulawesi Barat memperoleh izin operasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/0/2007 tanggal 31 November 2007 yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat di bawah koordinasi Kopertis Wilayah 9 Sulawesi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat adalah fakultas paling muda di Universitas Sulawesi Barat. Berdiri sejak tahun 2018, berdiri sebagai desakan pemenuhan guru yang profesional. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berada di Parang-Parang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Digunakan oleh mahasiswa program studi pendidikan fisika untuk melakukan praktikum, serta laboratorium pendidikan fisika juga digunakan oleh mahasiswa dan juga dosen pendidikan fisika untuk memupuk keberanian mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan juga lingkungan sosial, memupuk dan membina rasa percaya diri dari para peneliti dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja di laboratorium. Ruang laboratorium fisika. Ruangan ini digunakan oleh teman-teman mahasiswa pendidikan fisika untuk meningkatkan keterampilan dan juga keahlian dalam menggunakan peralatan yang tersedia di laboratorium, menjadi sarana belajar bagi para mahasiswa untuk mampu mengerti dan juga memahami seluruh ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak sehingga menjadi konkret dan juga nyata. Ruangan fisika modern.
Ruangan ini digunakan oleh mahasiswa pendidikan fisika untuk melaksanakan praktikum serta mengembangkan keahlian di bidang fisika modern. Ruang koordinator laboratorium dan juga ruang laboran digunakan oleh koordinator laboratorium dan juga laboran dalam menjalankan serta melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisika. Ruangan dosen. Ruangan ini memiliki tempat duduk ataupun meja tersendiri. Setiap meja tercantum nama dosen yang bersangkutan. Ruangan dosen ini juga difungsikan untuk berkonsultasi bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang mengalami masalah ataupun dalam proses bimbingan kepada dosen yang bersangkutan di ruangan ini. Di ruangan ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting. Gedung perkuliahan atau gedung kembar. Gedung ini digunakan oleh mahasiswa program studi pendidikan fisika untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh dosen-dosen yang berkualitas. Ruang kelas. Ruang kelas digunakan oleh mahasiswa pendidikan fisika untuk melatih, tetapi juga ada lembaga kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Fisika. Di antara kegiatan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Fisika adalah Physics Expo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernianti dengan NIM H04220008 dari kelas Pendidikan Fisika A angkatan 2022. Materi yang saya ambil di sini itu dinamika gerak partikel untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu multimedia pembelajaran fisika. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan sifat kelembaban suatu benda, mengaplikasikan persamaan hukum Newton dalam menyelesaikan masalah, mendeskripsikan beberapa jenis gaya, menerapkan konsep momentum pada fenomena sehari-hari, dan mendeskripsikan momen gaya pada dinamika gerak rotasi. Nah, materi yang pertama yaitu hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan benda yang diam akan tetap diam dan benda bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap apabila gaya total yang bekerja pada benda adalah 0. Newton menyederhanakannya dengan persamaan sigma F sama dengan 0, dengan F adalah simbol gaya dengan satuan Newton. Yang kedua itu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massanya. Secara matematis ditulis dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F yaitu gaya total yang dialami benda atau satuannya Newton, M sama dengan massa kelembaban benda satuannya kilogram, dan A sama dengan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Yang ketiga yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menyatakan
Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dapat dituliskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Selanjutnya itu contoh soal. Sebuah mobil dengan massa 1.200 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan gaya yang diberikan mobil. Penyelesaian untuk soal ini kita menggunakan hukum 2 Newton. Rumusnya itu F sama dengan M kali A. Karena yang diketahui pada soal ini adalah nilai massa dan nilai percepatan, maka kita substitusi nilai massa dan percepatan ke dalam persamaan hukum 2 Newton ini. Kita substitusi nilai massa yaitu 1.200 kg dikali dengan nilai percepatan yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Jadi gaya yang diberikan oleh mobil yaitu 2.400 Newton. Selanjutnya itu jenis-jenis gaya. Gaya yang pertama itu gaya berat. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menggunakan besaran berat dengan satuan kilogram. Perlu kalian ketahui, berat merupakan gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Secara matematis, berat adalah perkalian antara massa dan percepatan gravitasi yang dapat dituliskan dengan W sama dengan M kali G. Dengan W itu adalah gaya berat, M adalah massa, dan G sama dengan percepatan gravitasi. Berat ini memiliki satuan Newton, dengan G merupakan percepatan gravitasi bumi yang berkisar sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat jika diukur dekat dengan permukaan bumi. Sedangkan massa adalah ukuran banyaknya partikel di dalam suatu objek dan memiliki satuan kilogram. Jenis yang kedua yaitu gaya normal. Sebuah benda yang diletakkan di atas meja akan diam meskipun kalian tahu bahwa ada gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Pasti ada gaya lain yang menyeimbangkan gaya berat ini. Gaya ini kita sebut dengan gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang dan merupakan gaya tahan dari material terhadap gaya luar, arahnya keluar dari bidang permukaan. Selanjutnya jenis gaya yang ketiga yaitu gaya gesek benda padat. Gaya gesek ini ada dua jenis. Yang pertama adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya yang mempertahankan benda agar terus diam. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya yang menghambat pergerakan benda. Gaya gesek sangat berhubungan dengan gaya normal atau kontak dan koefisien gesekan antara benda. Hubungan antara besaran ini dapat dituliskan dengan F statik sama dengan N nu statik dan F kinetis sama dengan N nu kinetis. Dengan F itu adalah gaya gesek satuannya Newton, N sama dengan gaya normal satuannya Newton, nu sama dengan koefisien gesek antara dua benda. Besarnya koefisien gesek ditentukan oleh kehalusan antara dua permukaan. Contohnya, lantai yang licin akan memiliki koefisien yang lebih kecil dibandingkan dengan lantai yang kasar. Jenis gaya yang keempat yaitu gaya gesek fluida. Sebuah benda yang bergerak melalui fluida, baik itu cair ataupun gas, akan mengalami hambatan dari fluida tersebut. Kecepatan benda yang melewati suatu fluida akan melambat karena energinya diubah menjadi panas, bahkan pada tingkat yang ekstrim akan membakar benda itu sendiri. Pada benda yang jatuh, gaya hambat fluida akan meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan. Hal ini akan menyebabkan gaya total berkurang hingga pada suatu keadaan gaya hambat udara mengimbangi gaya berat benda. Akibatnya percepatan menjadi nol dan kecepatannya menjadi konstan.
Yang kelima yaitu gaya sentripetal. Mobil yang bergerak pada suatu tikungan memiliki kecepatan atau kelajuan tertentu sedemikian sehingga mobil tetap stabil di lintasannya. Apabila terlalu lambat, mobil cenderung akan bergerak ke arah pusat. Sedangkan bila terlalu kencang, mobil akan keluar dari lintasan. Gaya sentripetal ini diberikan oleh gaya gesek saja. Gaya total yang bekerja pada sistem ini disebut dengan gaya sentripetal. Gaya ini selalu mengarah ke arah pusat. Besarnya gaya dapat dinyatakan dengan persamaan Fs sama dengan mv kuadrat per r. Dengan Fs sama dengan gaya sentripetal dengan satuan Newton, m sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, v sama dengan kecepatan linear satuan meter per sekon, dan r sama dengan jari-jari lingkaran satuannya meter. Nah, materi yang selanjutnya itu momentum dan impuls. Momentum adalah besaran turunan yang merupakan hasil kali antara massa dengan simbol m dan kecepatan dengan simbol v suatu objek yang menunjukkan kesukaran benda untuk berhenti. Momentum memiliki satuan kilogram meter per sekon dan simbol P. Secara matematis, besaran momentum dapat dituliskan dengan P sama dengan M kali V. Perubahan momentum terhadap waktu dari suatu benda akan menghasilkan perubahan kecepatan benda terhadap waktu yang senilai dengan gaya luar yang dialami benda. Hubungan ini bisa dituliskan dalam bentuk persamaan delta P sama dengan M kali delta V, di mana P ini adalah momentum, besaran momentum, M sama dengan massa, dan V sama dengan kecepatan. Atau delta P per delta T sama dengan M kali delta V per delta T sama dengan sigma F. Pada bab kinematika ini telah dijelaskan bahwa perubahan kecepatan terhadap waktu akan sama dengan percepatan. Jadi, perubahan momentum terhadap waktu adalah bentuk lain dari hukum 2 Newton. Perubahan momentum atau delta P ini disebut dengan impuls atau lambannya I. Contoh soalnya itu sebuah bola bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dan memiliki massa 0,5 kg. Hitunglah nilai momentumnya. Untuk menghitung nilai momentumnya, kita menuliskan terlebih dahulu nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui pada soal ini yaitu kecepatan dan massanya. Kecepatan bola atau V sama dengan 10 meter per sekon dan massa bola atau M ini 0,5 kg. Kita menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan P sama dengan M kali V dan substitusi nilai M dan nilai V. Nilai M yaitu 10 kg dikali dengan nilai M yaitu 0,5 kg dikali dengan nilai V 10 meter per sekon. Jadi P-nya yaitu 5 kg meter per sekon. Maka momentum bola adalah 5 kg meter per sekon. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Apabila dua objek saling berinteraksi, tiap objek akan mengalami gaya aksi dan reaksi yang sama besar dengan menggunakan definisi impuls dari penjelasan sebelumnya. Maka keadaan ini secara matematis dapat dituliskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi, atau M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2. Secara sederhana menyatakan bahwa momentum total sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Hukum ini akan berlaku pada keadaan apapun selama terjadi interaksi antara dua benda. Yang kedua yaitu jenis-jenis tumbukan. Pada saat dua benda bertumbukan, akan ada energi yang diubah menjadi energi lain
dan akan berdampak pada perbedaan kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukan. Rasio perubahan kecepatan relatif sesudah dan sebelum tumbukan ini disebut dengan koefisien restitusi atau disimbolkan dengan E. Jenis tumbukan berdasarkan rasio tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tumbukan lenting sempurna dengan E sama dengan 1. Tumbukan lenting sempurna terjadi ketika tidak ada energi sistem yang hilang saat bertumbukan. Dalam hal ini berlaku hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Perubahan kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama besar, tapi berlawanan arah. Jenis tumbukan ini jarang terjadi di alam, tetapi untuk tingkat molekul, tumbukan ini sering dijadikan sebagai asumsi. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian, atau E-nya itu berada di antara 0 dan 1. Pada tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena adanya energi yang hilang saat terjadi tumbukan. Energi ini umumnya diubah menjadi energi panas ataupun bunyi. Pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja, dan koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian mempunyai nilai di antara 0 dan 1. Tumbukan lenting sebagian sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali, atau nilai E-nya itu sama dengan 0. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, dua benda yang bertumbukan akan menyatu dan bergerak bersama-sama setelah bertumbukan. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, energi sebelum tumbukan akan lebih besar daripada energi setelah tumbukan. Karena kedua benda bergerak bersama, maka nilai koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini adalah 0. Hal ini mengakibatkan kecepatan kedua benda akan sama setelah bertumbukan. Yang keempat yaitu tumbukan di dalam ruang. Pada umumnya, benda-benda yang bertumbukan akan bergerak di dalam suatu bidang atau 2 dimensi, ataupun dalam ruang atau 3 dimensi. Sebagai contoh, jika sebuah petasan meledak, maka serpihan dari petasan meledak tersebut akan menyebar ke berbagai arah. Untuk memecahkan persoalan gerak dalam ruang, kita bisa menggunakan metode penguraian vektor. Nah, materi selanjutnya itu gerak rotasi. Contohnya itu seorang remaja mencoba menyeimbangkan dua benda yang dipanggulnya. Untuk menyeimbangkan dua beban tersebut, pemuda tersebut harus memposisikan batang penyangga sedemikian rupa sehingga momen gaya total yang diberikan adalah 0. Yang pertama yaitu momen gaya. Momen gaya adalah gaya yang bekerja terhadap sumbu putar sehingga benda mengalami gerak berputar. Momen gaya dinyatakan dengan persamaan T sama dengan R kali F, dengan T itu simbol dari momen gaya dengan satuan Newton meter, R sama dengan panjang lengan dari sumbu putar, satuannya meter, F sama dengan gaya dengan satuan Newton. Sudut antara R dan F harus tegak lurus satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu momen inersia. Momen inersia benda bisa berbeda-beda tergantung dari massa atau M, dan posisi pusat massanya itu adalah R. Seperti pada hukum 2 Newton, hubungan antara momen inersia, momen gaya, dan percepatan sudut dapat dinyatakan dengan persamaan T sama dengan I kali I alfa. Dengan T ini adalah momen gaya dengan satuan Newton meter, I sama dengan momen inersia satuan kilogram meter kuadrat, alfa sama dengan percepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat. Nah, contoh soal dari gerak rotasi ini itu
Soalnya, sebuah balok dengan panjang 2 meter dan massa 10 kg digantung pada salah satu ujungnya. Pada jarak 0,5 meter dari titik gantung, sebuah gaya horizontal 20 Newton diterapkan. Hitunglah momen gaya atau torsi yang dihasilkan oleh gaya tersebut terhadap titik gantung. Untuk mencari jawabannya itu kita menuliskan terlebih dahulu nilai yang diketahui pada soal, yaitu panjang balok dengan simbol L sama dengan 2 meter, massa balok simbol M sama dengan 10 kg, jarak gaya terhadap titik gantung atau R sama dengan 0,5 meter. Besarnya gaya atau F sama dengan 20 Newton. Momen gaya atau torsi dapat dihitung dengan rumus T sama dengan F kali R. Kita substitusikan nilai yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Kita substitusi nilai F sama dengan 20 Newton dikali dengan nilai R, yaitu 0,5 meter. Jadi, nilai T yang dihasilkan yaitu 10 Newton meter. Jadi, momen gaya atau torsi yang dihasilkan oleh gaya tersebut terhadap titik gantung adalah 10 Newton meter. Nah, itulah tadi materi dari saya. Kesimpulannya itu, dinamika merupakan kajian yang mempelajari tentang gaya beserta efeknya. Gaya dapat mengubah kecepatan dan arah suatu benda. Benda akan mempertahankan keadaan awalnya apabila tidak dipengaruhi oleh gaya dari luar. Fenomena gerak suatu benda dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep momentum dan hukum Newton, baik itu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, maupun hukum 3 Newton. Dinamika gerak rotasi mengkaji tentang momen gaya dan efeknya pada gerak rotasi. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.